Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel Surabaya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 bersama saya Dian Purworini. Renungan pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul 27 ayat 26 sampai 44. Kisah Rasul 27 ayat 26 sampai 44. Tetapi kita juga harus memperhatikan dan belajar membaca dari ayat yang ke-14, karena dari ayat yang ke-14 sampai 44 itu terdiri dari satu perikop. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya akan menyampaikan latar belakang pembacaan kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Paulus berlayar ke Roma. Tujuan Paulus berlayar ke Roma itu kita bisa baca dari pasal 26, Kisah Rasul pasal 26 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan suatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. 32. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Jadi tujuan Paulus berlayar ke Roma adalah untuk naik banding kepada Kaisar. Kita akan perhatikan pada pasal 27 ayat 1. Mari kita baca. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus berlayar ke Roma bersama-sama dengan beberapa tahanan lainnya dengan menumpang sebuah kapal yang berlayar ke Italia dan di bawah penjagaan perwira dan prajurit-prajurit dari Kekaisaran Roma. Dalam pasal 27 ayat 14 sampai 44 dengan judul perikop kapal terkandas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan ke Roma banyak mengalami hambatan dan rintangan. Dengan adanya angin sakal dan angin badai, membuat kapal yang ditumpangin Paulus bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kapal itu tidak bisa berlayar dengan baik. Kapal diombang-ambingkan oleh angin, sehingga mereka membuang semua peralatan kapal dan barang-barang muatan yang dibawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah salah satu tahanan yang dibawa menghadap Kaisar Roma untuk diadili, untuk minta keadilan kepada Kaisar, karena Paulus merasa bahwa dia tidak bersalah. Dengan latar belakang di mana penangkapan Paulus di Yerusalem, dia dibawa menghadap mahkamah agama dan dipindahkan ke Kaisarea. Dia dihadapkan kepada Felix, dia dihadapkan kepada Festus, dan di situ di dalam pembelaannya Paulus naik banding kepada Kaisar, sehingga dia pergi berlayar bersama-sama tahanan yang lain, pergi ke Italia atau ke Roma untuk menghadap Kaisar.
Sebagai orang tahanan, tentunya Paulus mempunyai pergumulan. Paulus mempunyai permasalahan yang dihadapinya. Apakah sesampainya di Kaisar nanti, sesampainya di Roma dan menghadap Kaisar nanti, dia mendapat pembebasan ataukah hukuman mati? Dalam keadaan dan pergumulan yang secara manusia berat, tetapi Paulus percaya kepada Allah dan firman-Nya. Itu yang dia pegang. Paulus percaya kepada Allah dan firman-Nya. Mari kita perhatikan dalam pembacaan Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman dan kepercayaan Paulus yang begitu teguh kepada Allah dan kepada firman-Nya, sehingga Paulus dapat memberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di kapal tersebut. Paulus bisa menghibur, Paulus bisa menasihati, menguatkan, bahkan memberi makan. Paulus memberi pengharapan dan memberi jaminan keselamatan bahwa semua yang ada dalam kapal itu tidak akan binasa kecuali kapal tersebut. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 36. Demikian firman Tuhan ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah sosok teladan yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan persoalan dan pergumulan pribadi maupun dalam keluarga kita yang kita rasakan begitu berat, mampukah kita percaya kepada Allah dan firman-Nya?
sehingga kita dapat memberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sedih, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak berpengharapan. Ataukah kita terlena, ataukah kita hanya merenungkan akan kesedihan kita, pergumulan kita, dan kondisi yang kita alami, sehingga membuat kita menjadi terpuruk dan lemah dan putus asa. Firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita untuk kita tidak terfokus pada persoalan pergumulan badai hidup yang kita hadapi di dalam pribadi dan keluarga rumah tangga kita, tetapi hendaknya kita mampu meneladani Paulus dengan segala pergumulan persoalan yang dia tanggung. Dia mampu memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga memberi penghiburan, memberi pengharapan, bahkan jaminan keselamatan jasmani bagi orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pagi hari ini, kita boleh mempunyai iman yang teguh, yang selalu percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Dalam pergumulan seberat apapun, kita bersyukur pada Tuhan. Karena melalui semua, Tuhan mampukan kita untuk menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan boleh dikenal dan nama Tuhan boleh dipermuliakan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami boleh melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini yang akan kami jalani dengan firman-Mu. Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami pelajari bersama-sama, untuk kami boleh hidup percaya, beriman penuh kepadamu dan percaya akan kebenaran firman-Mu, bahwa apa yang Engkau firmankan Tuhan, Engkau akan genapi, Engkau akan tepati semuanya, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan segala mujizat. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami di dalam menghadapi persoalan pergumulan yang ada di sekitar kami saat-saat ini, apapun itu Bapa. Janganlah kami hanya terpaku, janganlah kami hanya memperhatikan, terfokus pada penderitaan kami, pergumulan kami sendiri. Tetapi ajarlah kepada kami Bapa, untuk kami mampu dan boleh juga menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan dan yang membutuhkan penghiburan dan membutuhkan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan semua aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya, karena kami percaya Engkau selalu memimpin kami dan selalu memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penuntun hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas renungan bersama pagi hari ini yang kita sudah pelajari bersama-sama. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya dan selalu bergemar